Disrupsi dapat menjadi sebuah ideologi yang merupakan keseluruhan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai Pancasila harus bisa menjadi arah dasar untuk mengambil segala keputusan. Halo, saya Jessica Olivia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Angkatan 2020. Nama aku Gabriel Hefundi Blessing Torar, biasa dipanggil Gavi dari Fakultas Hukum Angkatan 20. Saya Victoria Kata, saya berasal dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Apakah yang Anda ketahui tentang Pancasila di era disrupsi? Di era disrupsi dapat menjadi sebuah ideologi yang membantu kita agar tidak terlalu terikut arus perkembangan sehingga melupakan nilai dasar yang ada di negara. Era disrupsi sendiri ditandai dengan pesatnya perkembangan sistem digital yang tentunya membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara merupakan keseluruhan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku sesuai dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga pertahanan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara perlu diestafetkan dari generasi ke generasi. Salah satu caranya adalah dengan pembelajaran mengenai Pancasila. Yang saya ketahui tentang Pancasila di era disrupsi adalah sebagai way of life bagi masyarakat Indonesia, yang artinya Pancasila harus bisa menjadi arah dasar untuk mengambil segala keputusan di saat mengambil keputusan di era disrupsi. Dalam hal ini, Pancasila akan membantu kita untuk tetap berpegangan pada suatu pedoman yang baik dan mulia, supaya pengambilan keputusannya bisa lebih tepat. Menurut Anda, di era disrupsi ini, apakah terdapat tantangan-tantangan yang muncul di kalangan masyarakat maupun negara dalam menerapkan Pancasila? Generasi muda saat ini cenderung memiliki pendirian yang kurang teguh, sehingga seringkali pada masa disrupsi ini nilai-nilai kehidupan mereka terbawa oleh arus perkembangan dan melupakan prinsip kehidupan sebagai rakyat Indonesia. Pancasila itu bisa dibilang sebagai dasar seseorang untuk bertingkah laku dan juga sebagai pedoman untuk seseorang bertindak kepada orang lain. Jadi sebagai masyarakat milenial khususnya, kita tuh harus bisa melaksanakan Pancasila dengan cara yang tidak terlalu susah ya. Salah satu contohnya mungkin bisa saling tolong-menolong, kemudian toleransi antar agama, kemudian juga tidak diskriminasi antar gender. Masyarakat dan generasi muda di era disrupsi ini harus menggunakan segala pedoman yang baik, salah satunya adalah dengan Pancasila, untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dalam hal ini, generasi muda harus belajar dari nilai-nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia dan jangan sampai tergerus dengan arus disrupsi yang mana akan membuat budaya bangsa kita menjadi luntur. Bagaimana generasi muda dan masyarakat menyikapi tantangan yang ada di era disrupsi saat ini? Penerapan nilai-nilai Pancasila di era disrupsi ini memang semakin memudar. Hal ini karena banyak anak-anak generasi muda yang lebih mementingkan arus globalisasi dan arus disrupsi daripada memegang leluhur-leluhur dan budaya bangsa kita. Oleh karena itu, agar tidak semakin memudar nilai Pancasila ini, seluruh generasi muda harus lebih produktif lagi dalam melatih kreativitas mereka untuk menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ancaman-ancaman lainnya yaitu maraknya persoalan sosial klasik ya, bisa dibilang seperti konflik-konflik sosial berbasis ras dan agama, kemudian pelanggaran hak asasi manusia, dan juga ancaman radikalisme yang tentunya pasti akan memakan banyak korban jiwa juga. Apakah Pancasila masih dapat bertahan sebagai tonggak atau benteng persatuan di era disrupsi yang sedang marak? Bisa apabila kita sebagai rakyat Indonesia menggunakan kemajuan di era disrupsi ini untuk mengukuhkan persatuan serta nilai-nilai Pancasila melalui perkembangan yang ada, mempromosikan lewat media serta tidak melupakannya saat penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selaras dengan kondisi Indonesia hari ini, memang penyebaran nilai-nilai Pancasila ini harus semakin masif dan lebih kreatif lagi dengan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat tentunya, dan juga pemerintah sebagai pemegang kebijakan ya di institusi pemerintahan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh lagi melihat adanya kelompok masyarakat yang terusir karena keyakinannya, dan juga kita tidak boleh melihat ada umat beragama lain yang terusik ketika mereka beribadah dan segala macam. Jadi prinsip toleransi harus benar-benar kita pegang bersama. Pancasila masih tetap dapat bertahan selama disrupsi ini asalkan generasi mudanya tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila dan tetap dapat menjadi tonggak atau benteng bagi negara kita menghadapi era disrupsi ini jika terus diterapkan dan diajarkan bagi generasi-generasi yang mendatang.
Bagaimana pengejawantahan nilai Pancasila untuk mempertahankan nilai budaya bangsa terhadap budaya asing? Salah satu nilai dari Pancasila yang paling penting adalah persatuan. Semangat kesatuan ini bisa membuat seluruh budaya-budaya negara kita akan tetap bertahan dan dapat bersaing bahkan dengan budaya-budaya asing. Dengan mengejawantakan nilai Pancasila persatuan, maka nantinya bangsa Indonesia bersama generasi mudanya akan tetap dapat memperjuangkan budaya-budaya lokal untuk bersaing di luar negeri. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila itu dapat dilakukan dengan 3 hal ya. Mungkin melalui pendekatan budaya, kemudian internalisasi di semua level pendidikan, dan juga penegakan hukum terhadap hal-hal yang mungkin bisa dibilang tidak sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Nilai Pancasila berdiri teguh menjadi dasar untuk selalu memberi ingatan bagi masyarakat sehingga budaya asing yang ada dapat kita ambil esensi positifnya, namun bersamaan dengan itu kita dapat membuang sisi yang tidak sesuai dari dasar yang telah kita pegang secara teguh. Berikutnya, nilai Pancasila apa yang paling bertahan dan yang paling terancam dengan adanya era disrupsi sekarang ini? Sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu tetap dapat bertahan dan bahkan dengan dinamisnya Pancasila dapat terus mewujudkan diri di dalam kehidupan sehari-hari termasuk di era disrupsi. Akan tetapi nilai yang pertama yaitu tentang ketuhanan sangat terancam dengan adanya disrupsi ini. Dapat kita lihat banyak sekali orang-orang yang saat ini justru mengalami berbagai macam konflik dengan adanya latar belakang sara yang berbeda, termasuk juga tentang perbedaan agama. Semoga kedepannya hal ini tidak akan terjadi dan nilai ketuhanan tetap dapat dijawantakan oleh negara Indonesia dan generasi mudanya. Indonesia adalah negeri dengan keragaman yang begitu luar biasa. Kita boleh berbangga dengan keragaman yang kita miliki ini, tetapi sekaligus perlu berhati-hati agar tak salah mengelolanya. Indonesia telah memiliki 1.340 suku bangsa atau etnik yang mendiami bumi pertiwi dengan kekhasan dan keunikan masing-masing. Seluruh keragaman di berbagai dimensi ini disatukan oleh satu ikatan yang disebut dengan Pancasila. Pancasila dengan seluruh nilai-nilai di setiap butirnya menjadi perekat seluruh kekuatan bangsa dan segenap perbedaan yang mendiami negeri ini. Indonesia hari ini dan besok akan memiliki sederet banyak tantangan yang siap menghadang. Terlebih kita menghadapi era disrupsi yang menawarkan banyak sekali kesempatan. Di era disrupsi ini, sungguh mudah menciptakan kabar bohong yang berbungkus kebencian terhadap suku, ras, dan budaya tertentu. Masyarakat yang awalnya tidak suka bertambah benci setelah mendapat asumsi baru mengenai kabar bohong yang akan ia terima. Selaras dengan kondisi Indonesia hari ini, penyebarluasan nilai-nilai harus dilakukan secara lebih masif dan kreatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemegang kebijakan di institusi pemerintahan. Intinya adalah mengaktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di ruang publik secara nyata. Dan yang terpenting adalah upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Dan juga mewujudkan serta merealisasikan Pancasila di kehidupan nyata dan perilaku sehari-hari.